dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang berbicara untuk keperluan akademik. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Anissa Juliandini. Saya Dinda Maulidia. Saya Nurul. Saya Nanda Aisyah. Baik, di sini ada definisi dari apa itu berbicara. Ya, jadi berbicara itu dapat disimpulkan bahwa berbicara itu lebih dari sekedar mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyi saja, melainkan suatu alat untuk mengomunikasikan suatu gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan para pendengar. Di sini ada tujuan dari berbicara. Ya, yang pertama itu ada memahami, menyampaikan gagasan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan sekaligus melakukan pengujiannya terhadap audiens secara jujur, terbuka, dan leluasa. Yang kedua, itu membangun komunikasi yang baik dan efektif yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, itu ada membantu audiens atau mereka untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan dan menerima informasi. Lalu yang keempat, itu ada membantu mereka atau audiens sendiri memahami situasi pendengar dan untuk menganalisis situasi pendengar sendiri. Lalu, yang terakhir, yaitu yang kelima, ada membantu mereka atau audiens membangun kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda. Macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. 1. Presentasi. Presentasi berhubungan erat dengan komunikasi. Presentasi adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pikiran di antara dua orang atau lebih di dalam komunikasi. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, dan menggerakkan untuk bertindak. Lalu ada persiapan yang harus Anda lakukan sebelum pelaksanaan presentasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenali audiens. Yang kedua, kuasai materi. Yang ketiga, buat outline. Yang keempat, siapkan alat peraga atau bantu. Yang kelima, siapkan introduction. Yang keenam, siapkan penutup. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan presentasi, yaitu sebagai berikut. 1. Kuasai alat peraga yang digunakan. 2. Kuasai diri sendiri. 3. Jangan membelakangi audiens. Yang keempat, jangan membaca materi presentasi. Yang kelima, gunakan terminologi yang umum. Yang keenam, singkat, padat, atau tepat waktu. Yang ketujuh, bicara lugas dan tegas. Yang kedelapan, selingi dengan sedikit humor. Yang kedua yaitu seminar. Dalam hal ini, yang pertama adalah apa tujuan seminar. Seminar di sini adalah untuk mengeksplorasi sebuah ide. Dengan demikian, seminar berbeda dengan pelatihan karena di dalam pelatihan ada sebuah keahlian yang dibawakan oleh seseorang yang menguasainya dan di dalam pelatihan terjadi transfer ilmu. Selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana peran orang yang ikut dalam seminar. Seminar adalah satu pertemuan. Di sini, semua pesertanya terlibat aktif. Di dalam seminar yang dimaksud ini, tidak ada pembicara dan peserta, seperti yang dikenal dalam seminar pada umumnya. Tidak ada perbedaan antara pembicara dan peserta. Yang A, ada ruang seminar. Ruang seminar yang memadai adalah sebuah ruang yang memungkinkan interaksi aktif seluruh peserta seminar. Sebuah meja bundar besar adalah sebuah contoh yang baik atau kursi yang disusun dengan melingkar. Ruangan tentu saja harus cukup tenang dan terang untuk memberikan iklim yang nyaman untuk berseminar. Keberadaan sebuah papan tulis dapat membantu. Lalu ada peserta. Peserta adalah bukan kertas kosong yang menunggu diisi seperti halnya kuliah. Mereka harus sudah membaca tentang tema yang akan diseminarkan. Mereka bisa membuat sebuah esai pendek tentang tema yang diseminarkan. Apabila yang diseminarkan adalah sebuah teks tersebut telah dibaca secara analisis, ditandai, disertai tanggapan dan kritik. Dengan membaca terlebih dahulu tentang yang akan diseminarkan,
Mereka telah mengolahnya di dalam kepala mereka. Mereka telah memiliki bayangan tentang apa yang akan diseminarkan. Kertas di tangan yang berisi ringkasan tema yang diseminarkan menurut masing-masing peserta. Nantinya akan memandu mereka di dalam seminar. Lalu ada moderator. Seorang moderator adalah orang yang paling senior dalam menguasai tema yang akan diseminarkan. Peran seorang moderator ada dua, yaitu mengarahkan dan memoderasi. Dalam mengarahkan, ia menjaga agar seminar tidak menyimpang dari tema. Dengan memoderasi, ia menjaga agar tidak ada satu orang atau satu ide tertentu yang terlalu mendominasi seminar sehingga seluruh tema seminar tidak tereksplorasi dengan baik. Sebelum seminar, seorang moderator harus telah membaca tema yang akan diseminarkan, menyiapkan catatan tentang tema pertanyaan kunci yang nantinya akan ditanyakan di dalam seminar. Seorang moderator yang baik haruslah seorang pendengar dan pembicara yang baik. Ia mampu menangkap maksud sebuah pembicara dan membuatnya lebih jelas. Ia mampu memparafrasekan sebuah pertanyaan menjadi pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih jelas. Lalu ada jalannya seminar. Seminar dimulai dengan pengantar singkat dari moderator, kemudian langsung dilanjutkan dengan pertanyaan kunci yang dibahas oleh semua peserta secara bergilir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya seminar berjalan dengan baik. Yang pertama, seminar adalah sebuah diskusi dua arah. Tidak ada seseorang yang lebih mendominasikan pembicaraan. Yang kedua, seminar bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih jelas ada jawabannya, lalu mengarah ke pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih dalam dan tidak jelas. Menganalisis situasi pendengar dalam hal akademik adalah proses untuk memahami latar belakang kehidupan calon pendengar, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini penting karena dengan memahami situasi pendengar, pembicara dapat dengan mudah masuk dalam situasi dan kondisi di kehidupan audiens. Seringkali pembicaraan terlalu yakin bahwa apa yang dibicarakan sebegitu pentingnya sehingga lupa memperhatikan siapa pendengarnya, bagaimana latar belakang kehidupan mereka, serta bagaimana situasi yang ada pada waktu presentasi oralnya berlangsung. Cara akurat memahami situasi pendengar adalah menggunakan 5W1H, yaitu siapa, di mana, kapan, apa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, cara menjadi pembicara yang ideal dari Rusmiati tahun 2002 ke-30 mengemukakan bahwa terdapat sejumlah ciri-ciri pembicara yang baik untuk dikenal, dipahami, dan dihayati serta dapat diterapkan dalam berbicara. Ciri-ciri tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memilih topik yang tepat. Pembicara yang baik selalu dapat memilih materi atau topik pembicaraan yang menarik, aktual, dan bermanfaat bagi para pendengarnya. Juga selalu mempertimbangkan minat, kemampuan, dan kebutuhan pendengarnya. Yang kedua, menguasai materi. Pembicara yang baik selalu berusaha mempelajari, memahami, dan menghayati, menguasai materi yang akan disampaikannya. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Sebelum pembicara berlangsung, pembicara yang baik berusaha mengumpulkan informasi tentang pendengarnya. Yang keempat, mengetahui situasi, mengidentifikasi mengenai ruangan, waktu, peralatan, penunjang berbicara, dan suasana. Yang kelima, tujuan yang jelas. Pembicara yang baik dapat merumuskan tujuan pembicaraannya yang tegas, jelas, dan gambling. Yang keenam, kontak dengan pendengar. Pembicara berusaha memahami reaksi emosi dan perasaan mereka, berusaha mengadakan kontak batin dengan pendengarnya melalui pandangan mata, perhatian, anggukan, dan senyuman. Yang ketujuh, kemampuan linguistiknya tinggi. Pembicara dapat memilih dan menggunakan kata, ungkapan, dan kalimat yang tepat menggambarkan jalan pikirannya, dapat menyajikan materi dalam bahasa yang efektif, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedelapan, menguasai pendengar. Pembicara yang baik harus pandai menarik perhatian pendengarnya, dapat mengarahkan dan menggerakkan pendengarnya ke arah pembicaraannya. Yang kesembilan, memanfaatkan alat bantu. Dan yang terakhir, ke-10, penampilannya meyakinkan.
Penilaian keterampilan berbicara. Yang pertama itu ada pelafalan, struktur, kosakata, kefasihan, isi pembicaraan, dan pemahaman. Keterampilan berbicara mencakup 3 aspek. Yang pertama itu ada bahasa lisan yang digunakan, lafal dan intonasi, pilihan kata, struktur bahasa, serta gaya bahasa dan pragmatik. Yang kedua itu ada isi pembicaraan, hubungan isi topik, struktur isi, kuantitas isi, serta kualitas isi. Yang ketiga itu ada teknik dan penampilan, ada gerak-gerik dan mimik, hubungan dengan pendengar, volume suara, serta jalannya pembicaraan. Selanjutnya, setelah dibacakan oleh para presentator, kita dapat menyimpulkan bahwa berbicara untuk keperluan akademik adalah suatu kemampuan yang penting bagi para siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan berbicara, siswa dapat memahami dan menyampaikan pemikiran atau ilmu, pengetahuan sekaligus dengan melakukan pengujian terhadapnya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Dengan berbicara, siswa dapat membangun komunikasi yang baik dan efektif yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, berbicara juga membantu siswa meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi, membantu mereka memahami situasi pendengar dan menganalisis pendengar, serta membantu mereka membangun kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Kita mengambil dari 2 buku. Yang pertama ada dari buku karya dari Krida Laksana Harimurti, ed. tahun 1996, yang berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan di Jakarta, Balai Pustaka. Yang buku kedua yaitu ada dari Tarigan Dejago tahun 1990, dan buku yang bertemakan materi pokok pendidikan bahasa Indonesia 1. Buku pertama yaitu modul 1-6 dan yang diterbitkan di Jakarta Depdikbud. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.